Cakrawala Indonesia mengupas fakta nyata. Media Indonesia terdepan, pers KPK Tipikor. Lelilev, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, tanggal 9 Januari tahun 2025. Berawal dari seorang pengusaha kecil menengah bernama Muhammad Ali, membeli sebidang tanah seluas 3.525 meter persegi, kepada seorang warga bernama Pak Lufu, disaksikan oleh kepala desa dan ahli waris lahan tersebut, dibarengi dengan dokumen sah kepemilikan tanah, terjadilah jual beli tanah dengan harga yang sudah disepakati. Ketika itu lahan masih keadaan terjal, selang beberapa waktu, Pak Ali yang sudah merasa menjadi pemilik lahan, melakukan penimbunan lahan dengan tujuan merapihkan lahan tersebut agar nyaman untuk dibangun ke depannya. Siapa? Saya Pak Yus ya, Pak Yus. Panggilannya apa? Panggilannya Yus, nama aslinya. Oh, Pak Yus. Panggilan Naftali Lufu. Oh ya, Bapak ini yang menjual lahan ini ke Pak siapa? Pak Ali. Pak Ali ya, itu betul Pak ya? Ya, betul. Betul ya. Jual belinya sejak kapan tuh Pak? 2 tahun yang lalu ya. Ada 2 tahun yang lalu. Oh gitu. 2 tahun yang lalu dengan surat-surat yang sah Pak ya? Surat. Selang beberapa bulan kemudian tiba-tiba warga yang bernama Mikado Masambe, datang mengaku sebagai pemilik lahan yang dibeli Pak Ali. Tanpa dibarengi dokumen yang sah, Pak Mikado mengizinkan kepada pihak lain untuk membangun di atas lahan tersebut sederet rumah kos-kosan. Merasa tidak terima, Pak Ali mengadukan kejadian ini ke pihak yang berwajib bahkan sampai menempuh jalur Selamat hukum. siang Pak Ali ya. Siang, Pak. Pak Ali, kenalin saya dari pers KPK Tipikor. Bapak betul yang membeli lahan ini ya? Iya, yang membeli lahan. Yang membeli lahan ini, tetapi kondisinya sekarang siapa yang menempati ini Pak? Yang menempati atau yang menguasai untuk saat ini dari pihak tergugat. Oh gitu, jadi udah prosesi pengadilan ya? Sudah prosesi pengadilan. Sementara ini, jadi maksudnya Bapak beli lahan ini, ternyata sekarang yang menguasai lahan ini orang lain. Orang lain. Begitu. Proses hukum yang ditempuh Pak Ali, awalnya menang di pengadilan negeri, pihak terlapor, yaitu Bapak Mikado mengajukan banding, proses banding di pengadilan tinggi mengabulkan pihak Mikado yang hanya bermodalkan opini, dan menolak dokumen-dokumen sah Pak Ali, dengan dasar putusan, kurangnya syarat pengukuran lahan, padahal pengukuran lahan sudah jelas ada dalam SHM resmi yang dikeluarkan oleh BPN setempat. Di sini apa aja yang punya? Bukti Bisa jual Pak? beli Bisa diperlihatkan? berdasarkan SHM. Oh SHM ada Pak? SHM. Coba saya lihat. Bisa lihat kan? SHM atas, oh iya. Oke. Terus apa lagi Pak? Jadi saat ini saya mengunjungi desa yang menjadi saksi penjualan lahan Bapak Muhammad Ali. Nah ini desanya namanya Desa Leliv Boy Bulen. Saya susah mengejanya karena ini bahasa daerah di sini ya. Jadi saya akan coba nanti mengkonfirmasi ke kepala desanya yang kebetulan sekarang lagi berada di luar. Kita tunggu. Beliau menjadi salah satu saksi jual beli daripada lahan Bapak Muhammad Ali tersebut. Nah kita coba untuk mengkonfirmasi apa yang terjadi sebetulnya. Apakah beliau mengetahui atau tidak, kita akan tanyakan langsung. Ya Pak Kades, selamat pagi. Saya dari pers KPK Tipikor ingin mengkonfirmasi Pak mengenai ada sedikit sengketa tanah di wilayah Bapak, khususnya yang lahan yang dibeli oleh atas nama Muhammad Ali. Nah itu mungkin kita sebelumnya sudah bicara seperti itu, lahannya yang sebelah mana, dan kita sudah lihatkan juga lahannya itu di mana. Mungkin saya membutuhkan sedikit konfirmasi tentang apa benar itu sudah terjadi jual beli itu gitu dengan ini, dan sekarang ini menjadi persengketaan sampai ke pengadilan tinggi, terus sampai kasasi pun ditolak. Sementara Muhammad Ali ini dia mempunyai bukti jual beli, terus mempunyai SHM, dan sampai sekarang
lahan tersebut dikuasai oleh pihak lawannya gitu, pihak terlapor gitu. Apakah Bapak mengetahui hal itu, Pak? Bagaimana pendapat? Memang ada di desa saya. Oh iya. Dan setahu saya lahan itu sudah ada jual beli sebelumnya ke Muhammad Ali. Oh gitu ya. Gitu, Pak. Dan memang itu sah menurut jual beli di sini ya? Kalau secara ini Jual beli ya sah ya? Oh iya iya. dan Apa? memang kalau mau diurut juga yang jual juga memang benar-benar itu pemiliknya. Pemiliknya ya? Jadi memang secara historis gimana Pak? Secara historis apakah Bapak mengetahui bahwa Kalau saya tanya di orang tua-tua, memang lahan itu sudah benar yang jual ke Muhammad Ali pemiliknya. itu miliknya langsung ya? Iya. Dengan waktu itu apakah Bapak mengetahui dokumen yang dijual apa yang punya penjual itu dokumennya sah untuk jual beli? Kalau secara ini sah karena pemilik yang sebenarnya jual ke Muhammad Ali. Oh gitu ya? Kami kaget juga ketika ada yang klaim punya dia, yang sebenarnya saya sudah tanya di orang-orang kampung yang betul-betul yang tahu, mereka bilang sebenarnya pemilik sah itu yang jual ke Muhammad Ali, pemilik sah. Oh gitu. Jadi gini Pak, saya ingin tentu harapan kita ya pihak yang berwajib itu apalagi pihak yang khususnya di pengadilan gitu ya. Tentu kita ingin keputusannya seadil-adilnya gitu Pak. Harapan Bapak itu seperti apa nih dalam menanggapi kasus seperti ini? Ya sebenarnya kan saya juga agak kaget juga ya ketika ini bisa kalah. Kan kalau dia mau si Nikado Mas Sambe nih kalau mau klaim ini paling cuma dekat sebelah sana yang dekat apa itu saja mungkin. Tapi kalau sampai sejauh ke sini tuh kalau menurut saya Tidak terlalu masuk. jauh. Oh, gitu. Kalau Nikado berarti- tuh klaim sampai full sampai di ujung itu. Berarti di si Nikado ini memang punya lahan juga di area ini? Iya menurut dia ya. Menurut dia begitu. Tapi kalau menurut orang-orang tidak. Karena menurut sejarah itu dia itu marganya Mas Sambe tidak punya tanah di situ. Oh, itu menurut histori. Iya. Tapi kalau hukum kan tidak bisa bicara seperti Iya. itu. Oke lah, yang jelas kita fokus ke yang ini dulu. Kalau menurut Pak Kades memang jual beli itu sah ya? Ya Kalau secara ini ya sah karena ada hukum jual beli ya, hukum jual beli kita di sini. Untuk adat juga gimana Pak? Untuk Iya, adat di sini? kalau kan sebenarnya kan hukum jual beli kan ya ada jual beli, ada tanda tangan pemerintah desa. Oh gitu ya. Secara kan kalau sampai terbit sertifikat berarti memang ada istilah alas haknya pasti ada jelas kan begitu. Tidak mungkin bentuk terbit sertifikat tidak ada alas haknya. Oke, Alas terima haknya kasih itu ya. jual beli sama bebas sengketa kan. Untuk memastikan lebih jelas lagi tentang kasus ini, tim investigasi melanjutkan investigasinya ke Pengadilan Tinggi Maluku Utara. Di Pengadilan Tinggi, tim investigasi yang dipimpin oleh Wapimret Pers KPK Tipikor M. Ramadan, didampingi oleh Kaperwil Maluku Utara yaitu Bapak Muksin, diterima oleh perwakilan Pengadilan Tinggi Maluku Utara yaitu Bapak Iqbal dengan jabatan seorang panut di pengadilan tersebut. Konvensi telah diperoleh fakta bahwa surat gugatan penggugat konvensi Bapak tergugat konvensi diberi nomor 8 tidak mencantumkan batas-batas tanah sengketa secara jelas. Makanya saya bilang kalau Bapak baca putusan ini pasti akan jelas dipertimbangkan kenapa sampai pihak Bapak itu. Ini bukan ditolak loh. Iya, iya. Ini masih tidak diterima dan bisa diajukan lagi. Iya. Sebenarnya kalau seperti ini tidak perlu upaya hukum dulu, tidak perlu upaya sampai kasasi segala macam. Iya. Karena ini masih belum masuk di pokok perkara, belum cerita bukti-bukti yang Bapak bilang kata Bapak ada bukti ada Hanya yang syaratnya yang belum syarat formilnya syarat belum yang lengkap. Ini salah satunya pertimbangan dari batas-batas tanah sengketa secara jelas. Lagi pula. Oke, selamat malam semuanya, sahabat pers KPK Tipikor dimanapun Anda berada. Pada malam ini kita menemui kuasa hukum dari Bapak Muhammad Ali. Sebelumnya saya sudah investigasi ke lapangan, terus kita sudah konfirmasi ke kepala desa dan juga ke pengadilan tinggi.
Jadi kita akan coba ngobrol-ngobrol santai dengan kuasa hukum Muhammad Ali, bagaimana prosesnya dan juga apa yang akan dilakukan. Oke, dengan Ibu Kiki ya. Iya, Ibu Kiki. Nama lengkapnya siapa? Nama lengkap saya Rizky Ul Permatasari SH. Oke, dengan Iksan Kabir SH. Kami bersama-sama di kantor hukum Rida Law Office. Oke. Jadi begini Bu, kita ngobrol santai aja sambil kita menikmati suasana malam di Ternate. Proses hukum apa yang sekarang sudah Ibu lakukan selama ini ya sampai saat ini? Oke, terkait perkaranya Pak Muhammad Ali ini, sekarang ini kita sedang menunggu putusan peninjauan kembali. Oh, peninjauan kembali ya. Berarti proses dari mulai pengadilan negeri sampai PT terus kasasi lalu Betul, sekarang PK. sudah di tahap PK. PK. Oke, nah kemarin apa tanggapannya nih? Jadi kemarin saya mengkonfirmasi ke pihak pengadilan tinggi yang diwakili pada waktu itu Bapak Iqbal. Bapak Iqbal selaku panut di situ. Ya yang jelas itu adalah perwakilan dari pengadilan tinggi waktu itu ketika kita konfirmasi. Beliau menyebutkan bahwa di putusan pengadilan tinggi jadi kekurangan daripada Muhammad Ali ini tidak menyertakan keterangan-keterangan batasan-batasan wilayah. Apakah itu benar seperti itu, Bu? Setahu kami, sepengetahuan kami karena kami yang mengurusi mengenai alat buktinya Pak Muhammad Ali ini, terkait batas-batas itu sudah ada dari pihak kepala desa ya. Itu ada, dan pada saat sebelum perkara ini berjalan, pada saat pengajuan sertifikat itu kan seharusnya sudah ada batas-batas, dan itu diterima langsung oleh BPN, dan BPN sampai menerbitkan sertifikat itu artinya batas-batas itu memang ada dan sudah, artinya alat bukti kita itu sudah cukup lengkap. Jadi begini, artinya ketika proses persidangan di pengadilan tinggi itu syarat-syarat untuk persidangan semua sudah dilengkapi ya? Iya, kita sudah melengkapi semuanya, kita sudah menjalankan prosedurnya semua, sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh perundang-undangan. Kita mengikuti prosedur mulai dari sidang di pengadilan negeri sampai ke tingkat banding, kasasi, dan sekarang sudah ke PK. Di situ pada saat di pengadilan negeri kita menang perkara ini, tapi tergugat mengajukan banding terhadap kita, dan itu di PT itu PT memenangkan permohonan banding dari tergugat dengan dalil bahwa yang setahu saya yang ada di dalam isi putusan itu, dalil-dalil dari PT itu bahwa kita ini kurang pihak. Tapi menurut hemat kami sebagai kuasa hukumnya Muhammad Ali ini, kita tidak kekurangan pihak, karena begini, dalam mengajukan sebuah gugatan, siapa saja yang mau ditarik dalam para tergugat ini, itu merupakan haknya penggugat. Dan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara ini, termasuk ahli waris, terus BPN, itu semuanya kita hadirkan di persidangan. Dan BPN itu hakim sendiri yang memanggil untuk dihadirkan di persidangan guna untuk memastikan bahwa memastikan keabsahan dari sertifikat tanah milik Muhammad Ali ini. Dan di situ menurut BPN sertifikat tanah dan alat bukti pendukung lainnya itu semuanya sah. Semuanya sah. Bahkan sampai kita mengajukan surat keterangan pendaftaran tanah itu, surat keterangan pendaftaran tanah itu tidak akan terbit jika tidak ada sertifikat. Dan surat keterangan pendaftaran tanah milik Muhammad Ali ini terbit, artinya kan sertifikat itu sah dan terdaftar di negara milik Muhammad Ali. Ini ada tambahan tentang hal barusan? Tentang pendapat dari PT terkait batas-batas, yang mana pertama terkait batas-batas kan sebelum kita sebelum terbitnya SHM, pendaftaran dokumen-dokumen pendaftaran terkait batas-batas sudah diserahkan semua ke BPN, dan dalam SHM itu tidak dicantumkan terkait batas-batas itu.
Kemudian pendapat dari pihak PT bahwa pihak penggugat atau terbanding kita sebagai terbanding tidak mencantumkan batas-batas secara jelas dan secara rinci. Saya kira ini bertentangan dengan jurisprudensi yang sudah dipakai oleh Mahkamah Agung sendiri, yaitu jurisprudensi nomor 1140 KSIP 1975 tanggal 17 April 1979. Kemudian dalil dari PT yang menyatakan bahwa kita kurang pihak, yaitu tidak menarik pihak ketiga, yaitu dari pihak penjual BPN maupun kepala desa. Di sini kita sudah menghadirkan pihak penjual, pihak BPN sebagai saksi, yang mana ini sudah sesuai dengan jurisprudensi juga, yaitu jurisprudensi nomor 1883 Perdata 1984 tanggal 10 Oktober 1985, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pihak ketiga dari siapa tanah terperkara diperoleh tidak perlu ikut digugat apabila orang itu telah diperiksa sebagai saksi. Nah, di sini dalam memori kontrak kita juga sudah mencantumkan hal ini semua, namun dalam pertimbangan hukum dari pihak PT hanya menyatakan bahwa kita kurang bukti batas-batas maupun kurang pihak ini tidak didasari oleh dasar hukum yang mana yang dipakai oleh pihak PT, sehingga ini membingungkan kita pada saat membaca isi putusan ini. Begitu juga pada putusan kasasi juga tidak mencantumkan dasar hukum apa, sehingga untuk membantah dalil-dalil dari pihak PT maupun Mahkamah Agung dalam putusan kasasinya, kita sudah mencantumkan itu, namun dari pihak Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung dalam putusan kasasinya tidak mendalilkan dasar hukumnya, sehingga ini membingungkan kita maupun pihak akademis lah dalam membaca isi putusan ini, yang mana seharusnya dalam isi putusan dari setiap putusan dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung, setidaknya dalam menerima suatu perkara, memutuskan suatu perkara, ada dasar hukum yang dicantumkan dalam putusan itu, yaitu pertimbangan hukum apa yang dipakai, bukan berdasarkan opini dari pihak lawan. Mungkin itu yang dari pihak kita. Oke, nah ada hal yang menarik di sini. Menariknya ketika saya konfirmasi di Pengadilan Tinggi, yang mewakili itu yaitu Bapak Iqbal waktu itu menyarankan jadi kenapa langsung ambil tindakan hukum seperti kasasi, katanya gitu kan, maksudnya bertindak jauh, karena menurut beliau waktu itu ya ini kan bisa diulang kembali katanya, maksudnya digugat kembali. Nah, seperti itu apa tanggapannya? Menurut kami langkah hukum yang kami ambil itu kan merupakan hak klien kami ya, mau digugat kembali ataukah mau lanjut ke kasasi. Dan kita memutuskan untuk lanjut ke kasasi dengan membantah semua dalil-dalil putusan dari Pengadilan Tinggi ini, karena menurut kita tidak ada dasar hukum yang pasti di dalamnya. Gitu ya. Dari Pak Iksan mungkin? Ada pertambahan untuk Kenapa tinggal gugat kembali? Ini sama aja, kita kembali dari nol lagi ya. Mengapa kita tidak gugat kembali? Ya itu tadi, karena ada jurisprudensi atau putusan kasasi maupun Mahkamah Agung yang sudah memakai jurisprudensi tersebut terkait yang perkaranya sama kayak mirip sama kayak perkaranya yang kita tangani sekarang, yaitu perkaranya Pak Muhammad Ali ini. Jadi kalau untuk menggugat kembali memakan waktu tambah lebih lama. Oke, terakhir, apa yang menjadi harapan kuasa hukum Bapak Ali ketika di proses PK ini? Nah, harapannya seperti apa gitu? Harapan kami itu di proses PK ini, semoga hakim-hakim di Mahkamah Agung dalam memutus perkara peninjauan kembali atas nama Muhammad Ali ini diputus dengan seadil-adilnya dan sesuai dengan hati nurani, tidak berpihak pada pihak manapun, dan semoga menghadirkan keadilan bagi seluruh pihak. Oke, terima kasih banyak. Jadi itulah pendapat daripada tim kuasa hukum
Bapak Muhammad Ali. Hukum mati saja para koruptor, miskinkan semua para koruptor, musnahkan semua para koruptor, habisi, habisi, habisi.